Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, umat Islam khususnya di Kota Malang, di Malang Raya, di Jawa Timur, bahkan di seluruh Indonesia. Kami atas nama Majelis Ulama Kota Malang di sini akan menyampaikan tausiah, himbauan MUI Kota Malang terkait wabah corona. Yang saya sampaikan di sini ada 4 hal, yaitu yang pertama adalah tentang fakta. Yang kedua adalah latar belakang. Yang ketiga, jalan keluar atau terapi keagamaan. Yang terakhir, himbauan. Adapun yang pertama, menyangkut tentang fakta apa yang sekarang terjadi ini. Pertama, virus corona atau COVID-19 telah menguasai seluruh dunia, termasuk negara-negara besar seperti Cina, Amerika, Eropa, Jepang, dan lain-lain. Dan juga termasuk negara-negara Islam, Saudi Arabia, termasuk Mekah dan Madinahnya, Malaysia, dan Indonesia yang berpenduduk Muslim terbesar. Semua mereka itu dalam kebingungan. Itu adalah fakta. Yang kedua, seluruh dunia menyatakan perang melawan corona. Namun apa yang terjadi? Nampaknya makhluk halus itu tertawa dan mengejek manusia. Sebab apa? Umat manusia yang katanya generasi milenial itu hanya menggunakan senjata remeh, yaitu berupa disinfektan. Kenapa kok tidak menggunakan senjata modern, peluru kendali nuklir atau senjata kimia, sehingga mayat-mayat bergelimpangan, termasuk di Indonesia ini. Itu adalah fakta. Yang ketiga, pada umumnya manusia di dunia ini melihat peristiwa semacam ini hanya dengan pandangan mata kepala. Sedangkan mata hatinya buta. Itu kebanyakan. Seperti orang kafir, itu mata hatinya buta. Sedangkan orang Islam tidak buta, cuma ngantuk atau tertidur. Itu mata Islam. Sehingga tidak bisa melihat apa yang terjadi masalah ini. Apakah yang ada di belakang peristiwa ini? Itu mereka tidak mampu. Itulah maka di sini kami menyampaikan. Yang kedua adalah latar belakang. Latar belakang ini yang pertama, bahwa di dalam sejarah Al-Quran mengabadikan berbagai kejadian pada zaman dahulu kala, bahwa umat-umat zaman dahulu kala itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab mereka berdosa. Ya. Mereka tidak menyembah Allah, bahkan mereka membohongkan nabinya masing-masing. Maka Allah menurunkan azab kepada mereka. Itu telah diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Ankabut. Faqullan akhadna bidambi.
masing-masing kaum itu kami siksa sebab dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka itu ada yang kami kirim berupa hujan batu. Wa minhum man akhadat husayha. Di antara mereka ada yang ditimpa dengan suara keras. Wa minhum man khasabna bihil arda. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan di dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam laut. Seperti Raja Fir'aun. Wa makanallahu liyadlimahum. Allah itu tidak berbuat zalim kepada mereka. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Akan tetapi merekalah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Itu pernyataan Tuhan di dalam surat Al-Ankabut. Ya. Maka ini adalah merupakan latar belakang. Ya, kita semua tahu bagaimana keadaan umat manusia sekarang ini. Perbuatan mereka, perbuatan dosa dan kemungkaran semakin merajalela di Indonesia, walaupun lebih-lebih di dunia. Para pemimpin kurang peduli, sehingga terkesan umat ini dibiarkan begitu saja. Padahal itu adalah merupakan amanat, ya, yang akan dipertanggungjawabkan kelak pada hari kiamat. Maka harus hati-hati. Ya. Yang ketiga, maka tidaklah mustahil apabila dikatakan bahwa yang pertama, merajalelanya corona itu adalah karena satu bentuk daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua umat yang berdosa. Yang kedua, tidak mustahil juga bahwa penyebaran corona di dunia ini yang menyebarkan siapa? Adalah setan-setan. Mereka membuat takut manusia agar supaya manusia itu tidak lagi menyembah Allah. Manusia dihalang-halangi berjamaah, sholat Jumat, ya, dan ibadah-ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti majelis-majelis taklim. Itu adalah ulah daripada setan yang menghalang-halangi. Bahkan sampai kalau tahun ini Mekah dan Madinah itu masih lockdown, maka berarti setan menang. Umat Islam tidak bisa melaksanakan haji dan umrah. Naudzubillah min dzalik. Itu adalah latar belakangnya. Kemudian sekarang yang ketiga, ya, bagaimana jalan keluar? Jalan keluar ini tidak bisa, masalah corona ini hanya ditangani dengan perang kecil, yaitu menggunakan disinfektan saja. Karena apa? Karena yang punya corona itu siapa? Corona itu kan hanya makhluk. Siapa itu yang menciptakan? Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang punya itu adalah Allah. Kenapa kita hanya memusuhi makhluknya, kok tidak lapor kepada Tuhan yang punya? Itu masalahnya. Oleh karena itu di sini kami menganjurkan, ya, yang pertama adalah banyak-banyak bermunajat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca istighfar 100 kali sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu bersumpah, setiap hari saya membaca istighfar 100 kali. Lalu kita ini berapa kali? Padahal Rasulullah tidak pernah berdosa. Maka itulah yang harus kita amalkan. Yang kedua, ya,
kita harus menguatkan diri kita masing-masing sehingga corona tidak mampu mengalahkan kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan bertawakal kepada Allah. Ya. Corona tidak dapat mendatangkan mudarat apapun kecuali dengan izin Allah. Ya. Maka di dalam surat Al-Mujadilah ayat 10 Allah menyatakan innaman najwa minasyaiton. Bisik-bisik rahasia itu adalah dari setan. Liyahzunal ladzina amanu, agar supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita. Itu. Ya karena ini orang Islam berduka cita. Susah. Itu adalah karena perbuatan setan tadi itu. Ya. Kemudian kata Allah walaisa bidzarrihim syai'an. Sebetulnya mereka itu setan itu tidak bisa mendatangkan mudarat sedikit pun, tidak bisa. Jadi corona itu tidak bisa mendatangkan mudarat apa-apa, sedikit pun tidak. Illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau sekarang kita melihat bergelimpangan mayat-mayat korban daripada corona, itu adalah kehendak Allah. Gitu. Bukan karena kehendak corona itu, tidak. Ya. Kenapa Allah menghendaki seperti itu? Ya, Allah itu adalah Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Itu. Jadi umat Islam itu mestinya tidak boleh takut kepada corona. Takutnya hanya pada Allah. Kita umat Islam mengucapkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Tapi kenapa kau takut kepada corona? Itu. Kalau sudah takut kepada Allah, corona takut. Harimau takut. Para wali, mereka tidak punya takut sama sekali. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali Allah itu tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa prihatin. Itu para wali. Marilah kita meniru. Walaupun kita masih belum jadi wali, tapi kita diperintah meniru mereka. Watashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabuha birrijali falahu. Itu kata syair. Hendaklah kamu menyerupai mereka, orang-orang besar. Walaupun kamu tidak sama dengan mereka, tapi orang yang menyerupai mereka itu adalah orang-orang yang bahagia. Maka kita menyerupai para wali. Jangan takut kepada corona. Takutlah pada Allah SWT. Maka kuatkanlah diri Anda, yaitu dengan bertawakal. Di dalam ayat itu Allah melanjutkan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaklah orang-orang mukmin tawakal pada Allah. Jangan takut kepada corona. Itu di dalam surat Al-Mujadilah ayat 10. Itu adalah terapi atau jalan keluar di dalam menghadapi corona ini. Kemudian yang ketiga, ya, hendaklah mengamalkan tasbihnya Nabi Yunus. Ini ijazah guru saya, almarhum Roma Kiai Yahya dulu, ketika menghadapi PKI, G30S PKI, yaitu mengucapkan tasbihnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sesudah salat subuh 41 kali, sesudah salat maghrib 41 kali. Lamanya 40 hari. Ya. Sabda Rasul di dalam sebuah hadis bahwa tasbihnya Nabi Yunus ini adalah doa mustajab.
Ya, ma min makrubin yad'u bihadzal du'a illa ustujiba lahu. Tidak ada orang yang susah apabila membaca tasbihnya Nabi Yunus ini kemudian berdoa ya dengan tasbih Nabi Yunus ini, oleh Allah akan dikabulkan doanya. Maka banyak-banyaklah mengamalkan tasbihnya Nabi Yunus ini dengan harapan segera Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesusahan umat Islam di Indonesia ini. Yang terakhir yaitu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil sebagai ucapan tawakal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali sehari sebagaimana dalam petunjuk hadis. Karena siapa yang baca hasbunallah wa ni'mal wakil ini, maka Allah akan memberikan kekuatan dahsyat, tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Ya. Nabi Ibrahim dibakar dengan api oleh Raja Namrud. Apinya kalah. Yaitu kalah dengan tawakal pada Allah. Nabi Ibrahim hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Api itu dingin. Itulah tamaknya Nabi Ibrahim. Demikian juga tawakalnya putranya Nabi Ismail ketika disembelih oleh ayahnya. Pedang itu ternyata tidak mempan. Itu adalah karena tawakal pada Allah SWT. Pedang yang begitu tajam tidak bisa memutuskan lehernya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim marah, kemudian dipukulkan ke batu, batunya pecah. Maka Nabi Ibrahim, pedang kamu saya pakai untuk memutuskan leher anak saya yang empuk, tidak bisa putus, tapi kamu memukul batu kok bisa pecah. Maka pedang itu mengatakan, ketika Anda menyuruh saya memutuskan leher, Allah tidak boleh. Tapi ketika Anda memukulkan pedang Anda ini ke batu, saya diperintah. Jadi kalau begitu, bukan pedangnya yang memutuskan itu. Bukan api yang membakar. Semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian himbauan terakhir yaitu langkah ikhtiar atau usaha, ya. Yang pertama, untuk masyarakat umum tetap diharapkan untuk mengikuti kebijakan pemerintah, karena pemerintah itu mengatur adalah untuk kemaslahatan umat. Tasarruful imam ala ra'iyah manutan bil maslahah. Itu kaidah. Ya kan? Bahwa kebijakan pemerintah itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Misalnya disuruh cuci tangan, ya kan? Kemudian memakai masker, jaga jarak. Itu adalah usaha. Monggo silakan. Itu adalah kebijakan dari pemerintah, ya kan? Ya hanya saja walaupun presiden sudah memberikan kepres, tapi kepres ini pun juga di situ dikatakan masih harus mempertimbangkan tentang pendidikan, tentang agama gitu. Jadi harus tidak boleh dipaksakan, ya. Maka di sini himbauan saya untuk masyarakat umum mengikuti kebijakan pemerintah, silakan. Sedangkan yang kedua, khusus umat Islam tetap wajib beribadah. Ya, wajib sholat berjamaah, wajib sholat Jumat. Nanti kalau sudah bulan Ramadan tetap wajib puasa. Malam harinya taraweh bulan Ramadan. Kemudian sampai akhir Ramadan nanti misalnya hari raya, wajib melaksanakan hari sholat Idul Fitri dan wajib silaturahim. Itu wajib, ya. Akan tetapi, ya, kecuali di dalam kondisi darurat. Nah, itu, ya. Jadi kalau sudah darurat, maka boleh seperti fatwa dari Majelis Ulama Pusat, ya.
yaitu apabila terjadi darurat, misalnya di satu daerah termasuk zona merah misalnya, sangat-sangat berbahaya, boleh sholat Jumatnya diganti dengan sholat duhur, itu boleh. Sholat jamaahnya di rumah saja dengan keluarga, itu bagus. Itu kalau betul-betul darurat. Kalau tidak, masih bisa diatasi, tidak boleh ditinggalkan. Itulah maka kalau sampai hari ini ada melarang orang melakukan taraweh, itu menurut saya terlalu tergesa-gesa. Orang belum waktunya kok sudah dipatwakan tidak boleh salat taraweh. Itu namanya al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa itu dari setan, wa ta'ani minar rahman, pelan-pelan itu adalah dari Allah. Ya nanti melihat situasinya. Saya berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan corona segera ditarik dari muka bumi. Jadi izin Tuhan itu sudah ditarik kembali sebelum Ramadan. Itu doa saya. Ya, diamini oleh semua orang, para santri juga ikut amin. Gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kepada pemerintah, ya. Kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun juga di daerah-daerah. Di sini dianjurkan dari Majelis Ulama agar supaya pemerintah menutup semua proyek-proyek kemaksiatan, ya, baik itu legal ataupun ilegal, ya, dan bersifat permanen. Bukan hanya musim corona ditutup, nanti kalau coronanya hilang buka lagi, bukan seperti itu. Jadi namanya maksiat itu tidak boleh. Nanti kalau kembali lagi maksiat lagi, Allah akan menurunkan adab yang lebih berat daripada ini. Itulah naudzubillah min dzalik. Ya, pada satu saat Rasulullah SAW itu ketika keluar dari Masjid Nabawi berjumpa dengan iblis. Iblis ada di depan pintu. Kemudian oleh Rasulullah ditanya, "Hei iblis, kenapa kamu ada di sini? Apa yang menyebabkan kamu datang ke sini?" Ya. Kemudian iblis mengatakan, "Ya Muhammad ja'abi Allah." Yang mendatangkan saya ke sini itu adalah Allah. Oleh Rasulullah ditanya, "Kalimada, untuk apa itu? Kamu datang ke sini? Didatangkan oleh Tuhan untuk apa?" Kala, litas alani amma syi'ta, agar supaya Anda bertanya, apa yang Anda tanyakan saya menjawab. Kemudian kata Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini, Rasulullah apa yang dipertanyakan pertama kali? Yang pertama kali ditanyakan adalah, "Hei iblis, kenapa umatku kamu larang, kamu halang-halangi apabila sholat berjamaah?" Gitu. Kok dihalang-halangi? Apa sebabnya? Dan iblis mengatakan bahwa kalau mereka keluar rumah menuju ke masjid untuk sholat jamaah, saya itu sakit panas. Sakit panas saya itu. Sampai mereka bubar dari sholat jamaah. Itu ya, jawabkan iblis seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa kamu melarang, menghalang-halangi umatku membaca Al-Quran? Ya, kalau mereka membaca Al-Quran, maka saya itu leleh, seperti lelehnya timah. Timah itu kalau dibakar, leleh. Tapi setelah dingin, padat lagi. Ya, seperti itu setan. Itu. Kemudian sampai pertanyaan itu menyangkut jihad. Mengapa kamu menghalang-halangi umatku itu sedekah, ya? Kalau umat panjenengan sedekah, saya digeraji, kepala saya itu jikar. Kemudian kalau umat sampean itu berangkat ibadah haji, saya dibelenggu kaki saya. Itu kata iblis. Itulah maka saya meyakini bahwa ayat Allah, firman Allah surat Al-Mujadilah tadi itu hubungannya dengan masalah corona ini. Ya, tidak mustahil bahwa yang nyebarkan corona itu adalah setan. Seluruh dunia. Inna syaitana lakum adu mubin. Setan itu adalah musuhmu yang jelas. Fatahidhu adwa.
maka anggaplah setan itu adalah musuhmu. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Gitu ya. Maka kita tidak boleh main-main. Kita laporkan kepada Allah SWT yang punya corona tadi itu. Sama dengan ada orang punya anjing, ya. Kemudian anjing tadi itu akan menerkam orang yang mau datang bertamu situ, ya. Kemudian oleh tamu tadi itu dipanggilkan majikannya, tolong Pak itu anjing sampean. Kemudian oleh majikan itu dipanggil Nelly, anjingnya namanya Nelly. Kemudian anjingnya itu datang, ya itu seperti itu setan, kata Imam Ghazali begitu, ya. Jadi setan itu takut pada Allah SWT, tidak takut pada kita. Itulah maka kita mengapa diperintah supaya kita itu membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Demikianlah saudara apa yang saya tausiahkan di sini atas nama Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, ya. Tapi bukan hanya untuk masyarakat Malang, tapi untuk umat di mana saja. Karena ulama itu tidak punya batas-batas wilayah, ya hanya batas kerja saja, wilayah kerja ini. Tapi kalau keulamaan itu tidak ada. Jadi sama dengan Majelis Ulama Pusat, sama saja. Punya dua komitmen sama. Ya, komitmennya dua. Satu komitmen keagamaan, tidak bisa ditawar. Yang kedua adalah komitmen kebangsaan. Itu adalah para ulama Indonesia ini. Itulah kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan manfaat, maslahat. Ya Allah matfa annal khala wal waba wal fasha wasyhata idalmihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Alhamdulillah. Udah naik Mas ini.